Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rohaniatul Husna di channel tutor animasi. Kali ini kita akan belajar membuat sketsa suatu animasi pembelajaran, katakanlah seperti media pembelajaran sederhana dengan teknik frame by frame. Animasi frame by frame yang dimaksud adalah pergerakan animasi itu bergulir atau berjalan dari frame pertama ke frame kedua, ke frame ketiga, ke frame keempat, dan seterusnya. Jika kita lihat media pembelajaran ini sama saja seperti PowerPoint ya. Kalau kita tekan tombol next, dia menuju ke halaman berikutnya, next lagi. Kalau mau back ya kembali ke halaman sebelumnya. Tuh, sederhana sekali, namun kalian bisa tambahkan animasi lain nanti di dalamnya sehingga tampilan dari animasi pembelajaran itu lebih menarik lagi. Oke, tombol navigasi di sini kita butuhkan ada 2 buah. Yang pertama adalah next. Kita klik tombol next itu untuk menuju ke halaman berikutnya. Contoh ini kita berada di halaman 2, kita tombol next ke halaman 3. Tombol back ini adalah kita gunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kalau kita berada di halaman 3, kita back ke halaman kedua. Ya. Jadi halaman-halaman ini di settingnya itu di frame. Jadi frame by frame. Nah, itu maksudnya. Oke, kita langsung saja cobakan bagaimana cara atau langkah-langkah dari pembuatan animasi ini. Silahkan kalian pantangin terus, pelajari. Jika ada yang kurang paham nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, langkah pertama adalah kalian buka Adobe Flash-nya masing-masing. Kita bukanya adalah ActionScript 2.0 ya. Lalu kita okekan. Yang paling penting di sini adalah mengubah ukuran stage terlebih dahulu, karena ukuran stage ini adalah ukuran tempat kita meletakkan objek nanti, menyusun objeknya. Jika kalian lupa untuk mengedit ukuran stage, maka setelah objek semua dimasukkan, itu tidak akan bisa lagi diubah stage-nya, kecuali mengubah semua objek di dalamnya. Nah, itu tentu saja tidak mudah gitu ya. Nah, sekarang kita ubah stage dengan cara klik stage-nya, ubah ukuran size-nya itu adalah sesuai dengan resolusi komputer masing-masing. Jika nanti kalian inginkan tampilan dari animasi kalian itu full screen. Sebagai contoh, saya akan beri ukuran stage-nya adalah 1000 dikali 600. Oke. Nah, berikutnya adalah sediakan 4 buah layer. Jadi kalian tambahkan di new layer ini 4 buah layer. Kita ganti masing-masing nama layer. Yang pertama adalah ActionScript. Yang di bawahnya kita kasih untuk button atau tombol. Layer berikutnya yang di bawah adalah teks. Dan yang paling terakhir adalah background. Oke, setelah selesai, silakan diklik dulu frame pertama layer background. Kita cari objek gambar yang akan kita masukkan sebagai background melalui menu import to stage. Nah, ini gambar, kita open, ubah ukuran gambarnya dengan mengganti weight-nya seperti ini. Jadi diklik dulu objeknya, ganti ini menjadi 1000, sesuaikan dengan ukuran stage kita dikali 600 ya. Posisi gambar adalah di tengah stage, pas dia seukuran stage kita. Oke, pastikan dia pas dengan cara melihat XY-nya ini 0. Kalau dia belum pas berarti nanti state dia ke 0. Selanjutnya adalah teks. Kita masukkan teks. Contohnya kita anggap ini adalah halaman home, halaman pertama, tampilan pertama. Jadi kita bisa sisipkan bahasa sapaan di sini. Contohnya adalah welcome to gitu ya. Welcome to. Nah, tambahkan teks yang lain. Media pembelajaran.
Oke, contohnya media pembelajaran IPA. Ya, kita perbesar untuk judul IPA. Lalu yang welcome-nya ini boleh kita kecilkan seperti ini. Ya, untuk teksnya boleh nanti kita edit lagi teksnya biar lebih bagus lagi tampilannya, itu melalui menu filter. Ya, yang ada di sini, diklik objek, teks, lalu pilih filter. Di sini ada pilihan filter ini ya, dengan cara mengklik tombol add filter. Kita klik tombol add filter. Lalu di sini ada drop shadow, blur dan sebagainya. Contoh ini, silahkan nanti kalian itu di setting aja, dicoba-coba saja dia seperti apa. Nah, contoh ya. Filter ini bisa kita tambahkan lebih dari satu. Jadi ini yang pertama saya gunakan drop shadow, yang kedua misalkan bevel ini. Nah, contoh seperti ini. Jadi dicoba-coba saja seperti apa tampilannya. Nah, setelah itu kita masuk ke layar button frame pertama. Kita buat tombol yang akan kita gunakan untuk mengakses media kita. Ya, di sini saya akan menggunakan rectangle primitive tool. Kita buat objek. Nanti saudara bisa membuat objek seperti ini dengan cara mengubah tampilan yang ada di sini ya, menjadikan tombolnya itu ke bentuk yang lain. Nah, tinggal di setting aja ini ya. Nah, contoh kita ambil tombolnya yang seperti ini. Oke, biar lebih bagus lagi tampilannya. Nah, ini kita beri teks. Teksnya itu warna putih saja. Masukkan di sini tulisannya adalah next. Perkecil lagi. Letakkan posisinya di sini. Oke, ini bisa kita kopikan, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita buat tombol untuk back. Ganti saja namanya. Selesai. Setelah itu kita blok tombol next. Klik kanan convert to symbol. Jadikan dia adalah button, kasih namanya next. Lalu yang ini button, pastikan yang tipenya button ya. Karena nanti kalau dia tidak jadi button, maka dia tidak bisa kita masukkan script untuk tombolnya. Lalu kita tekan OK. Begitu juga dengan tombol back, kita blok yang back. Tekan F8 atau klik kanan convert to symbol. Namanya adalah kita berikan back. Tipenya tetap button, lalu OK kan. Nah, karena ini adalah halaman pertama, maka kita tidak butuh tombol back. Jadi back biarkan saja di sini. Kita ambil next, posisikan dia di stage. Oke, setelah ini jadi, maka kita akan sisipkan Essence Script di dalam tombol. Caranya, kita klik tombolnya, lalu klik kanan, pilih action. Kita masukkan di sini untuk next itu scriptnya adalah on release. Jadi on release. Next frame. Next-nya huruf kecil, frame-nya F huruf besar. Ya, frame. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, ini untuk next frame. Lalu yang back-nya kita klik kanan action, masukkan lagi on release. Brief frame. Perhatikan hurufnya ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, setelah itu kita perpanjang frame background sampai ke 5, klik kanan insert frame. Di sini kita blok dari kotak pertama ini sampai ke bawah pada posisi frame kedua. Kita tambahkan keyframe, klik kanan insert keyframe atau tekan F6. Kita klik tombol yang frame yang kedua. Ini tombolnya kita geser ya, kita geser yang next-nya ini kita geser. Lalu yang back-nya kita masukkan dia ke dalam stage. Posisikan dia di dekat tombol next.
Kemudian karena kita di halaman kedua, kita nggak butuh lagi welcome to, ini dihapus saja, yang judulnya juga dihapus. Oke, tinggal media pembelajaran ini kita ganti menjadi halaman 1, atau kalian nanti jika ingin membuatkan judul misalkan pendahuluan, atau judulnya adalah pengertian, atau judulnya yang lain-lain, maka nanti judul halaman 1 ini diganti saja. Nah, selanjutnya adalah kita paskan. Nah, berikutnya adalah kita blok lagi pada kotak yang ketiga atau frame yang ketiga ini sampai ke bawah. Klik kanan lalu insert lagi keyframe 1 ini, kita ganti menjadi halaman 2. Selanjutnya ada di frame yang keempat, di blok lagi, insert lagi keyframe. Yang halaman 2 kita ganti menjadi halaman 3. Dan selanjutnya yang terakhir adalah insert lagi keyframe. Halaman 3 kita ganti dia menjadi halaman penutup atau yang terakhir, boleh kata-katanya selesai, terima kasih. Ya, contoh saya buatkan adalah selesai misalkan. Nah, ini bisa kita posisikan di mana yang kita inginkan. Setelah itu, karena ini kita anggap adalah halaman yang paling terakhir, maka tidak ada lagi halaman berikutnya yang akan dituju, maka tombol next ini kita hapus saja. Diklik lalu tekan delete. Nah, yang back ini boleh disesuaikan, ambil posisi yang lain seperti ini. Nah, jika selesai, kita coba jalankan. Ini animasi kita belum ada stopnya di frame, maka animasi kita ini berjalan terus seperti ini. Dia dari frame 1 sampai 5 dan kembali lagi frame 1. Jadi dia selalu looping ya, bergerak. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita akan beri action stop pada frame. Caranya adalah di frame pertama, layar action, kita klik, lalu klik kanan, pilih action, masukkan script stop. Seperti ini. Lalu ini kita tutup. Kita jalankan lagi. Nanti ada perubahan bahwa di halaman 1 itu sudah berhenti ya. Nah, kita coba akses tombolnya. Kita klik next ke halaman 1. Next lagi ke halaman 2. Kalau mau ke halaman 1 tekan back. Mau next lagi sampai terakhir. Ini selesai. Karena nggak ada lagi halaman yang akan kita tuju berikutnya, maka tombol satu-satunya yang ada di sini adalah tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, seperti ini media pembelajaran yang kita buat. Di halaman pertama ini tidak digunakan, delete saja. Jika nanti media yang kalian buat itu memiliki background yang berbeda, maka silahkan dikondisikan dengan menambahkan keyframe di frame-frame berikutnya pada layar background dan tambahkan gambar yang lain. Nah, seperti ini animasi yang sudah kita buat. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.